Ruang Dewa Bela Diri, Bab 771 sampai dengan 775. Bab 771 membunuh pemimpin sekte berbulu. Haha, Ye Xiwen, ini kesempatan bagus. Master sekte pembantai abadi berbulu ini benar-benar telah diserang balik oleh pedang pembantai abadi berbulu. Ye Mo meraung penuh semangat. Cermin asal surgawi langsung memancarkan cahaya yang kuat, menutupi tubuh Ye Xiwen. Dan pertama-tama melepaskan seberkas cahaya merah darah, menyelimuti master sekte pembantai abadi berbulu. Dia sudah kesulitan mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu, apalagi dalam kondisinya yang terluka parah, yang hanya memicu serangan balik dari pedang pembantai abadi berbulu. Setiap artefak magis memiliki roh, meskipun tingkatnya bervariasi. Roh secerdas milik Yemo mungkin hanya 1 dari sejuta. Namun, secara umum, semakin kuat sebuah artefak magis, semakin sulit dikendalikan, kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut dan luar biasa. Pendiri Sekte Kenaikan Berbulu pernah memegang pedang pembunuh abadi Kenaikan Berbulu, berkeliaran bebas tanpa hambatan. Konon, ia bahkan membantai para dewa, sungguh menakjubkan. Akan tetapi, di tangan pedang pembantai abadi berbulu, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dan bahkan aktivasinya pun sulit, dan bahkan mungkin menghadapi serangan balik dari pedang pembantai abadi berbulu. Jika Ye Xiwen tidak memiliki bantuan ruang misterius untuk mengendalikan Yemo saat itu, kemungkinan dia dilahap oleh cermin asal surgawi akan menjadi 100%. Ye Xiwen tidak menunggunya berbicara lagi, tetapi langsung menerkamnya, dan dalam sekejap dia sudah berada di depannya. Tinju debu bintang pemusnahan besar. Ye Xiwen meraung, mengepalkan tinjunya, dan segera melepaskan tinju debu bintang pemusnahan besar, yang berubah menjadi bintang dan menghantam ke bawah. Mata pemimpin sekte berbulu melebar saat ia mencoba menghindar, tetapi tubuhnya tidak mematuhi perintahnya dan membeku di tempat oleh kekuatan aneh. Seandainya dia sedang di puncak kejayaannya, serangan seperti itu tak akan pernah terjadi. Dia bahkan tak perlu menggerakkan jari, dia bisa langsung membunuhnya dengan kekuatan hukum. Tapi sekarang, seseorang datang untuk menindasnya tepat di depan pintunya. Ini benar-benar seperti harimau yang jatuh ke padang rumput dan ditindas anjing. Aku tidak mau, raungnya. Namun, sebelum ia sempat selesai bicara, tinju Ye Xiwen sudah lebih dulu menyerang. Bang! Ia terpukul di tempat, tubuhnya terlempar ke belakang, dan ia memuntahkan seteguk darah. Itu bukan darah biasa, melainkan darah esensinya. Ia sudah terluka parah oleh pedang batu bela diri sejati. Tetapi ia terus menekan lukanya, mencoba mencari tempat terpencil untuk menyembuhkan diri. Namun, ia tidak menyangka Ye Xiwen akan menahannya dan mengaktifkan pedang pembantai abadi berbulu berkali-kali. Hal ini menyebabkan lukanya tiba-tiba memburuk. Inilah sebabnya mengapa pukulan Ye Xiwen benar-benar membuatnya muntah darah. Dadanya terkoyak oleh tinju itu, meninggalkan luka-luka besar yang tak terhitung jumlahnya dan tulang-tulangnya patah. Meskipun kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada Ye Xiwen, dari segi fisik saja, ia mungkin tidak sekuat Ye Xiwen. Kekuatan sejatinya terletak pada prinsip-prinsipnya, ranah pemahamannya, dan wawasannya. Ia jauh melampaui Ye Xiwen. Tangannya gemetar, dan pedang pembunuh abadi berbulu melesat horizontal, menancap tepat di sebuah meteorit raksasa. Meteorit itu, yang tak mampu menahan kekuatan sebesar itu, meledak di tempat. Setelah berhasil dengan serangan pertamanya, Ye Xiwen tanpa ragu langsung maju, tinjunya beterbangan tanpa henti. Pukulannya mengikuti lintasan dao, tanpa henti membombardir langit dan bumi, menghancurkannya sepenuhnya. Ye Xiwen tanpa henti mengejar master sekte pembantai abadi berbulu. Tanpa pedang pembantai abadi berbulu, master sekte pembantai abadi berbulu jauh lebih tidak mengancam di mata Ye Xiwen. Selama pedang pembantai abadi berbulu, yang bisa membunuhnya dalam satu pukulan, tidak lagi menjadi ancaman, Ye Xiwen tidak takut membalas pukulan demi pukulan. Menghadapi serangan Ye Xiwen yang tak henti-hentinya, master sekte kenaikan berbulu langsung murka. Kapan ia pernah didorong ke titik ini oleh seorang seniman bela diri yang baru setengah langkah memasuki alam transenden? Baginya, ini sungguh memalukan. Begitu aku punya kesempatan untuk kembali ke puncakku,
Aku akan membuat seluruh Akademi Bela Diri Sejatimu membayar kerugian Sekte Kenaikan Berbulu kita. Pemimpin Sekte Kenaikan Berbulu meraung, seperti binatang buas yang sedang marah. Sembuh ke puncakmu, itu angan-angan. Kita bicarakan dulu tentang lolos hidup-hidup. Ye Xiwen mencibir, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang ilahi yang menjulang tinggi dan menyapu ke arahnya. Ye Xiwen menunggangi gelombang keemasan itu dan meluncur turun. Bang! Ye Xiwen meninju pemimpin sekte berbulu itu lagi, mencabik kulit dan dagingnya. Darah menyembur keluar dari bawah tinjunya. Ye Xiwen memiliki keunggulan mutlak di lapangan, tetapi ia tak berani lengah sama sekali. Ia mendesah dalam hati, berpikir bahwa Dewa Berbulu memang salah satu orang terkuat di dunia. Meskipun menderita 2 luka serius, ia tetap ulet. Dengan serangannya yang dahsyat, ia tetap tak bisa diledakkan di tempat. Kekuatan tempurnya saat ini mungkin kurang dari 1% dari sebelumnya, tetapi tetap saja mengerikan. Jika berada di puncaknya, Ye Xiwen bahkan tidak akan mampu mendekatinya sebelum ia hancur total hingga mati. Namun, justru karena itulah, tatapannya menjadi semakin dingin. Mengetahui betapa mengerikannya dirinya, ia tidak bisa membiarkannya lolos. Jika tidak, bencana pasti akan menimpanya. Nak, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Master Sekte Abadi Berbulu menggertakkan giginya. Amarahnya berkobar saat ia meraung, melepaskan pukulan kuat yang melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Suatu kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan melonjak di kehampaan. Dan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari langit dan jatuh. Ruang angkasa terkoyak tanpa suara. Dan sebuah portal raksasa turun dari langit. Portal giok putih raksasa itu diselimuti aura yang mendalam dan tak terbayangkan, misterius, kuno, dan mulia, yang seketika menekan segalanya. Gerbang menuju alam abadi. Pupil mata Ye Xiwen langsung mengecil. Ia terlalu familiar dengan portal ini. Ia pernah menemukan portal ini sebelumnya. Hal yang paling menakutkan dari jurus ini adalah ia dapat memunculkan jejak kehendak dari suatu dunia. Sekalipun dunia itu lemah, ia tetaplah sebuah dunia. Betapa mengerikannya pemandangan itu jika kehendak suatu dunia turun. Di balik portal itu, tampaklah ada alam surgawi, yang darinya terpancar aliran-aliran energi misterius. Portal itu semakin mendekat, menekan ke bawah. Dari dalamnya, terbanglah banyak makhluk abadi, masing-masing memegang segel tangan dan melepaskan kekuatan magis mereka sendiri. Menyapu ke arah Ye Xiwen dalam serangan dahsyat. Gerbang alam abadi yang Lao Yi ciptakan sebelumnya berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari gerbang alam abadi yang diciptakan pemimpin sekte berbulu sekarang. Itulah keinginan alam abadi yang turun untuk menindas Ye Xiwen sepenuhnya. Batuk-batuk. Mati. Hahaha. Master sekte kenaikan berbulu tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar murka pada Ye Xiwen dan rela menghabiskan energinya untuk memanggil gerbang menuju alam abadi ini dan membunuh Ye Xiwen. Meskipun Master Kultus Kenaikan Berbulu berkali-kali lipat lebih kuat dari Lao Yi, gerbang alam abadi yang dipanggilnya juga jauh lebih kuat dari milik Lao Yi. Jadi memanggilnya juga sama sulitnya. Ia batuk darah sambil terus menjaga gerbang menuju alam abadi. Baginya, kehendak agung yang menghubungkan dunia adalah beban yang sangat berat. Orang tua ini benar-benar ingin mati bersamaku. Kilatan melintas di mata Ye Xiwen. Jika ia terkena portal itu saat itu juga, sekuat apapun ia mungkin akan mati di tempat. Tidak, dia tidak akan mati. Akulah yang akan mati. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita benar-benar tidak boleh gagal di menit-menit terakhir. Dibandingkan dengannya, luka Master Sekte Abadi Berbulu jauh lebih parah. Dan dia bisa mati di tempat kapan saja. Bagaimana mungkin dia menyerah sekarang? Ye Mo, ayo, Ye Xiwen meraung. Dan pil spirit Yuan yang tak terhitung jumlahnya di dalam cermin asal surgawi terbakar habis dalam sekejap. Pada saat itu, 1 miliar pil spirit Yuan terbakar habis di tempat. Dan bayangan iblis raksasa terbentuk di langit di atas Ye Xiwen. Bayangan itu berdiri tegak dan kokoh, bagaikan iblis yang tak tertandingi. Ye Mo lah yang langsung berubah wujud menjadi manusia. Ye Xiwen menghabiskan 1 miliar pil roh untuk mengeluarkannya. Tetapi ini baru permulaan. Untuk mempertahankan bayangan iblis raksasa ini,
Ye Xiwen harus membakar 1 miliar pil roh setiap detik. Pil roh di tubuhnya mungkin hanya bertahan sedikit lebih dari 1 menit. Namun bagi master sejati, 1 menit atau lebih sudah cukup. Boom! Gerbang menuju alam abadi runtuh menimpa sosok iblis raksasa itu. Sosok iblis itu bergoyang sedikit, berhasil menahan hantaman gerbang raksasa itu. Dua kekuatan yang sangat berbeda saling bersaing dan saling melahap dengan dahsyat. Kekuatan ras iblis sangat yin dan jahat, sementara kekuatan kerajaan abadi jelas condong ke arah yang sangat yang dan kuat. Ini adalah dua kekuatan yang tidak kompatibel yang bertabrakan dengan hebat dalam sekejap, melepaskan gelombang energi tak terbatas yang menyapu keluar ke segala arah sebelum meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Banyak makhluk abadi terbang keluar dari portal, masing-masing membentuk segel tangan dan melepaskan kekuatan sihir mereka sendiri, menyapu ke arah Ye Xiwen dengan cara yang luar biasa. Di atas bayangan iblis itu, bayangan iblis lain yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, berbenturan dengan pasukan abadi. Ini adalah gambaran kecil dari perang antara makhluk abadi dan iblis, dan itu sungguh mengerikan. Waktu terus berjalan, dan itu merupakan cobaan berat bagi kedua belah pihak. Situasi benar-benar buntu, dan siapapun yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah. Engah, entah berapa lama waktu berlalu, tetapi pemimpin kultus kenaikan berbulu akhirnya tak mampu menghentikannya. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat-pucat pasi, tubuhnya bergoyang tak beraturan, dan suatu kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Bang, tubuhnya meledak di tempat, dan energi merah darah menyapu. Ini adalah sisa kekuatan setelah ia terkena pedang batu bela diri sejati. Ia telah menekan luka-lukanya dan energi yang merajalela ini dengan energi internalnya. Tetapi ketika ia berbenturan dengan Ye Xiwen, ia tidak bisa lagi menahan kekuatan yang mengerikan dan merajalela ini, dan tubuhnya meledak di tempat. Ye Xiwen, cepat kumpulkan semua darah esensinya. Melihat Master Sekte berbulu meledak di tempat, Ye Mo buru-buru berteriak. Tanpa ragu, Ye Xiwen segera mengulurkan tangan dan mengambil semua darah esensi dan roh primordial yang berserakan dari Master Sekte berbulu. Bab 772 Hantu Tua di Pedang Pembunuh Abadi. Dengan kematian pemimpin kultus kenaikan berbulu, gerbang menuju alam abadi langsung berubah menjadi gumpalan energi spiritual dan lenyap tanpa jejak. Ye Xiwen pun buru-buru menarik bayangan iblisnya. Demi mendukung bayangan iblis ini, sebagian besar kekayaannya ludes. Dalam sekejap, termasuk pil spirit yuan yang awalnya ia konsumsi, ia telah menghabiskan total 6 miliar pil spirit yuan, yang bisa dibilang merupakan kerugian besar. Hahaha, Ye Xiwen, ini hebat. Dengan darah esensi Master Sekte berbulu, tidak ada masalah sama sekali bagi cermin asal surgawi untuk menembus dan menjadi artefak transenden. Ye Mo tertawa terbahak-bahak. Seiring cermin asal surgawi menjadi semakin kuat, ia memiliki semakin banyak kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggunya. Suatu hari, ia bahkan mungkin dapat mengambil bentuk fisik dan menjadi makhluk hidup, yang mampu berkembang menjadi iblis yang tak tertandingi. Ye Xiwen tersenyum, meskipun ia telah membayar harga yang sangat mahal kali ini, itu sepadan. Ia tidak hanya merebut seluruh darah esensi Master Sekte berbulu, tetapi juga roh primordialnya yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun sebagian besar telah hancur, beberapa masih tersisa. Wawasan alam yang terekam dalam bagian roh primordial ini akan sangat bermanfaat baginya. Kemampuannya untuk menembus alam transenden sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak pemahamannya. Bagi yang lain, mungkin bergantung pada keberuntungan. Tetapi bagi Ye Xiwen, yang memiliki ruang misterius, ini bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang kekayaan. Selama ada cukup energi spiritual, rahasia apa yang tidak bisa diungkap? Bahkan, jika ia bersedia membayar harganya, ia bahkan dapat menyimpulkan hukum dan wawasan tentang Dao Agung yang terkandung dalam bagian roh primordial yang telah meledak itu. Namun, pertempuran ini jelas cukup berbahaya. Bahkan jika pemimpin kultus berbulu bisa bertahan sedikit lebih lama, dialah yang akan mati. Hanya dengan benar-benar melawan Master Sekte kenaikan berbulu, ia dapat benar-benar memahami kekuatan dahsyat para ahli alam transenden itu. Kali ini, ia berhasil karena cedera serius yang dialami pemimpin sekte tersebut.
Jika ia tidak terluka, Ye Xiwen tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Pertempuran ini juga memberinya banyak wawasan. 10 pengasingan tidak seefektif satu pertempuran putus asa ini. Ia bisa meramalkan bahwa situasi akan semakin bergejolak di masa depan. Akademi Zhenwu yang rusak parah mungkin juga diincar oleh banyak kekuatan lain. Semua ini berarti bahwa pertempuran di masa depan kemungkinan akan semakin sengit. Dia harus menerobos ke alam transenden dalam waktu singkat. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi penonton. Bahkan avatar binatang bintang, yang sudah memiliki kekuatan setengah langkah ahli alam transenden, tidak terkecuali, di hadapan seorang master alam transenden sejati, dia hanya akan menjadi penonton. Tiba-tiba, semburan cahaya ilahi muncul dari kejauhan. Pedang pembunuh abadi diselimuti aliran cahaya, berhasil lolos tepat di bawah hidung Ye Xiwen. Kau mau kemana? Ye Xiwen tak mau melepaskan pedang pembantai abadi berbulu ini. Dan kali ini ia memberanikan diri untuk menyerang pemimpin sekte berbulu secara tiba-tiba. Selain esensi dan darah di dalam dirinya, alasan utamanya adalah untuk mendapatkan pedang pembunuh abadi. Dengan pedang ini, ia akan memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan seorang ahli alam transenden dalam satu serangan. Bagaimana mungkin ia melepaskannya saat ini? Ye Xiwen sangat cepat, membentangkan sayap iblisnya. Ia meraih pedang pembunuh abadi berbulu hampir dalam sekejap, merentangkan tangannya yang besar, dan langsung meraihnya. Boom! Tangan besar Ye Xiwen gagal menggenggam pedang pembantai abadi berbulu, tetapi malah menghantam penghalang yang muncul dari tubuhnya. Hancurkan! Ye Xiwen mendengus dingin. Jika dia berada di bawah kendali seseorang, Ye Xiwen tentu akan menghindari ujung tajam mereka. Tetapi sekarang dia hanyalah senjata dengan tuan yang sudah mati. Jadi apa yang perlu? Ditakutkan, Ye Xiwen tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan esensi sejatinya yang melonjak langsung menekan ke bawah, menerobos penghalang dan mencengkeram bilah pedang. Bahkan sebelum dia bisa merasa bahagia, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin menjalar ke pikirannya, dan aura jahat langsung menyelimuti Ye Xiwen, berubah menjadi jeritan tajam dan mengerikan. Segera setelah itu, kekuatan gelap yang sangat mengerikan menyerbu langsung ke dalam pikiran Ye Xiwen. Di dalam lautan kesadaran, hantu pendendam tak tertandingi yang diselimuti kabut hitam mendatangkan malapetaka. Hehehe, aku sudah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukan tubuh yang cocok. Hahaha, ini ternyata tubuh monster bintang langka. Langka sekali. Dengan tubuh ini, aku bisa dibangkitkan. Tawa tajam terdengar dari dalam kabut hitam, membuat bulu kuduk meremang. Kabut hitam itu benar-benar ingin menguasai tubuh Ye Xiwen dan merebut tempatnya. Siapa sebenarnya kau? Ye Xiwen muncul di atas lautan kesadarannya, sepenuhnya waspada. Tatapannya dingin tertuju pada kabut hitam. Hehehe, aku abadi. Tahukah kau? Hahaha, sekarang tubuh fisikmu milikku. Selama kau patuh dan membiarkanku melahap roh primordialmu untuk memulihkan vitalitasmu, aku bisa melepaskan sedikit roh primordialmu untuk dilahirkan kembali. Kalau tidak, kau bisa menunggu untuk dimusnahkan, jiwa dan raga. Tawa liar terdengar dari kabut hitam. Ia sudah memikirkan segala macam rencana dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen, pemilik aslinya. Abadi, beraninya kau menyebut dirimu abadi padahal kau seperti hantu, kata Ye Xiwen dengan nada meremehkan, sama sekali tidak percaya. Ia tidak tahu apakah ada makhluk abadi di dunia ini, tetapi kalaupun ada, mereka seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah itu hantu abadi? Bukankah ini semua gara-gara Yuhua si pengkhianat itu? Aku malah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia menyergapku dan melukaiku dengan parah, menghancurkan tubuh fisikku. Dia bahkan menangkapku dan menjadikanku roh pisau itu. Setelah mengatakan ini, hantu pendendam dalam kabut hitam itu tiba-tiba meluap dengan kebencian. Kebencian yang mengerikan itu menyelimuti seluruh lautan kesadaran, menyebabkan keilahian tak terbatas di lautan kesadaran Ye Xiwen mulai bergejolak dengan gelombang yang bergejolak. Mata Ye Xiwen tiba-tiba membelalak. Jika hantu tua ini tidak berbohong, dan mengingat kembali legenda pedang pembunuh abadi sekte transformasi bulu, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Para leluhur sekte transformasi bulu benar-benar telah membantai makhluk abadi,
benar-benar telah membantai makhluk abadi. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah mereka telah menangkap roh primordial para makhluk abadi dan menjadikan mereka roh senjata pedang pembunuh abadi transformasi bulu. Betapa mengerikan dan mengerikannya itu. Jika makhluk abadi benar-benar ada di dunia ini, mereka pastilah makhluk yang sangat menakutkan. Atau lebih tepatnya, sebuah bentuk kehidupan. Kondisi mereka yang menyedihkan saat ini menunjukkan betapa beratnya pukulan yang mereka terima saat itu. Dan juga menunjukkan betapa mengerikannya pendiri sekte kenaikan berbulu itu sebenarnya. Namun, jika dipikir-pikir, ironis sekali. Sekte kenaikan berbulu mengklaim bahwa seluruh sekte harus berkultivasi dan naik ke alam abadi bersama-sama untuk menjadi abadi. Tetapi senjata ajaib berharga sekte mereka justru menyegel roh primordial seorang abadi. Pendiri mereka bahkan membantai para abadi. Bukankah ini ironi yang paling cemerlang? Tapi tak apa. Hahaha, pencuri tua Yuhua itu kini tak terlihat. Dan sekte yang didirikannya akan dihancurkan oleh tanganku untuk membalas dendam atas hukuman penjara jutaan tahun yang telah dijatuhkan padanya. Hehehe. Nak, apa kau pikir pemimpin sekte Yuhua mendapat serangan balasan di saat genting? Seperti ini, itu semua karena tindakanku. Biasanya mereka takut padaku dan menyegelku. Kali ini, karena ingin menyerang Akademi Zen Wumu. Mereka melepaskanku untuk melepaskan kekuatan penuh pedang pembantai abadi Yuhua. Aku telah berbuat baik padamu. Sebagai ucapan terima kasih, berdirilah di sana dan biarkan aku melahapmu. Kata hantu tua itu sambil tertawa jahat. Ye Xiwen akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte kenaikan berbulu tiba-tiba mengacaukan segalanya di saat yang paling genting. Ternyata iblis tua ini yang membuat masalah. Memang benar kau bisa berjaga-jaga dari pencuri di rumahmu sendiri siang dan malam. Tetapi kau tak bisa berjaga-jaga dari pencuri di rumahmu sendiri. Sebaik apapun kau merencanakannya, kau tetap mengabaikan hal ini. Kau hanya bisa bilang bahwa dialah yang menyebabkan semua ini. Namun, mustahil baginya untuk menyerah begitu saja. Meskipun itu bukan jati dirinya yang sebenarnya, itu tetap sangat penting baginya. Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Mencoba melahapku, bermimpilah, kau hanya orang tua yang sudah mati bertahun-tahun. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Ye Xiwen mencibir, dan gelombang keemasan melonjak di bawah kakinya, langsung menyapu ke arah hantu tua itu. Semua kualitas ilahi emas ini berasal dari para dewa dari berbagai ras dan diwariskan ke dalam garis keturunan-keturunan mereka. Pada saat ini, Ye Xiwen menyempurnakannya, dan mereka menjadi kekuatan yang paling yang dan kuat. Musuh bebuyutan kekuatan yin dan jahat ini. Dasar licik. Hantu tua itu mencibir acuh tak acuh, lalu mengayunkan cakarnya yang layu dan menghancurkan dewa emas itu di tempat. Meskipun kekuatan yang paling maskulin dan yang paling kuat dapat menahan kekuatan yang paling yin dan jahat, hal itu tergantung pada situasinya. Jika kekuatan yang paling yin dan jahat cukup kuat, mereka juga dapat menahan kekuatan yang paling maskulin dan yang secara bergantian. Inilah jalan yin dan yang saling bertransformasi. Puncak yang adalah yin, dan puncak yin adalah yang terkuat dan paling yang. Hantu tua ini telah berada di dalam pedang pembantai abadi berbulu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah membantai banyak orang bersamanya. Ia telah lama menyerap esensi dan kebencian banyak orang, menjadi hantu pendendam yang tak tertandingi. Kekuatannya tak kalah dari alam transenden. Jika tidak, ia tak akan mampu memengaruhi Master Sekte Abadi Berbulu. Awalnya, ia tak mampu melepaskan diri dari belenggu pedang pembantai abadi berbulu. Namun, dengan kematian Master Sekte Abadi Berbulu, ia kehilangan gurunya. Terlebih lagi, segel di tubuhnya retak saat bentrokan sebelumnya dengan pedang batu bela diri sejati. Oleh karena itu, ia memanfaatkan momen ketika Ye Xiwen dan pedang pembantai abadi berbulu bertemu dan langsung menerjang tubuh Ye Xiwen, mencoba merebut tubuh avatar binatang bintang. Ekspresi Ye Xiwen langsung berubah. Ia tak menyangka hantu tua ini begitu mengerikan. Jika ia tak ingin menguasai tubuh ini dan tak mampu bergerak, klon binatang bintang itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung terbang ke kedalaman lautan kesadarannya, menuju suatu area kacau, yang terhubung dengan wilayah cahaya warna-warni. Mau pergi,
Tetap di sini, hantu tua itu terkekeh dan mengejar. Bab 773 menekan pedang pembunuh abadi. Roh primordial Ye Xiwen bergerak sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, ia telah berpindah dari avatar Star Beast ke tubuh utamanya. Ada saluran dua arah antara tubuh utama dan klon Star Beast, yang memungkinkan Ye Xiwen mengendalikan klon Star Beast kapan saja. Ye Xiwen langsung kembali ke wujud aslinya. Sementara hantu tua di belakangnya semakin mendekat. Sosoknya diselimuti kabut hitam, memancarkan senyum sinis dan menakutkan. Dan dalam sekejap ia hampir berada di sisi Ye Xiwen. Cakar hantu yang layu itu langsung menebas. Tak seorang pun tahu teknik cakar macam apa itu. Tetapi rasanya seolah-olah dao langit dan bumi terkandung di dalamnya. Ini adalah hantu tua yang mengaku abadi. Dengan cakarnya yang biasa, ia bisa melacak lintasan dao. Ruang angkasa melesat melewati mereka dengan cepat dan langsung menyerbu tubuhnya. Meskipun hantu tua itu merasakan ada yang tidak beres, ia belum tahu apa itu. Dan yang terpenting, ia tidak menganggap serius Ye Xiwen. Ia merasa semuanya terkendali dan ia bisa membunuh Ye Xiwen kapan saja jika diperlukan. Sekalipun Ye Xiwen telah menggulingkan Master Sekte berbulu alam transenden, di matanya itu hanyalah sebuah kebetulan. Tanpa campur tangannya, Ye Xiwen tak akan punya kesempatan. Tanpa dirinya sendiri, dia bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, meskipun ia merasakan ada yang tidak beres, ia tidak berhenti tetapi terus mengejar. Tanpa menghiraukan segala tipu daya dan tipu daya, yang semuanya tidak ada artinya jika berhadapan dengan kekuatan yang mutlak dan dahsyat. Dengan suara ledakan, Ye Xiwen langsung menyerbu ke area penuh warna itu. Dan hantu tua itu segera mengikutinya, sama sekali tidak memedulikan hal lain. Tiba-tiba, semburat cahaya bersinar dari area berwarna-warni itu. Dan ruang misterius yang tertidur di benak Ye Xiwen tampak hidup kembali. Seketika menyelimuti seluruh lautan kesadaran Ye Xiwen. Tidak bagus. Hantu tua itu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ia bukannya tidak menyadari bahwa Ye Xiwen sengaja menuntunnya, tetapi ia tidak menghiraukannya. Sekalipun ada jebakan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya yang luar biasa. Jika semuanya gagal, ia akan meledakkan seluruh tubuh fisiknya. Lalu, jebakan apapun yang mungkin dimiliki roh primordialnya akan menjadi bahan tertawaan. Karena pada akhirnya roh primordial bergantung pada tubuh fisik. Roh primordial tanpa tubuh fisik hanyalah hantu pengembara yang tak memiliki rumah. Ia sendiri pernah menjadi makhluk abadi, tetapi setelah kehilangan tubuh fisiknya, ia baru berhasil berkultivasi hingga tingkat ini setelah waktu yang lama, menunjukkan betapa sulitnya kultivasi. Namun, saat itu sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Ruang misterius Ye Xiwen tampaknya sedang diserang, dan mulai menyerang balik dengan ganas. Langsung menyelimuti hantu tua itu. Kekuatan yang mengerikan dan tak dapat dijelaskan tiba-tiba mulai menghancurkan roh primordialnya. Tampaknya itu adalah musuh bebuyutannya. Dihadapkan dengan kekuatan mengerikan ini, kekuatannya yang luar biasa, yang sebanding dengan seorang ahli alam transenden, sama sekali tidak berguna. Cahaya warna-warni menyapu tubuhnya, langsung menghapus semua kabut hitam di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia menampakkan wujud aslinya, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kulit pucat. Matanya merah padam, dan penampilannya agak ganas dengan kulit biru kehijauan dan taring. Ia melolong kesakitan. Awalnya ia berniat melahap roh primordial Ye Xiwen untuk memulihkan rohnya sendiri yang kini telah menjadi hantu. Tetapi kini, ia hanya bisa menjerit kesakitan di tengah cahaya warna-warni itu. Melihat hantu tua itu menjerit dan meronta, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas lega. Pada akhirnya, ia masih harus bergantung pada ruang misterius ini untuk menyelamatkan hidupnya. Ia telah menyaksikan keajaiban ruang misterius ini. Jika ruang misterius ini tidak menyelamatkan hidupnya sebelumnya, ia takkan pernah bisa menaklukkan Yemo. Awalnya, aku hanya mencobanya, tapi aku tidak menyangka aku akan menghajar hantu tua ini sampai tak berdaya melawan. Aku juga cukup penasaran dengan asal-usul ruang misterius ini, yang sungguh menakjubkan. Ye Xiwen, syukurlah ada ruang misterius ini. Kalau tidak, kau pasti benar-benar celaka hari ini. Yemo muncul di samping Ye Xiwen. Wajahnya serius,
dan nadanya juga mengandung sedikit keterkejutan. Aku tidak menyangka legenda sekte kenaikan berbulu itu benar. Mereka benar-benar habis-habisan membunuh seorang abadi dan menangkap roh primordialnya, menyegelnya di dalam pedang pembunuh abadi kenaikan berbulu. Kau bisa menghadapi pemimpin sekte kenaikan berbulu itu dengan mudah tadi pasti karena bajingan tua itu mengendalikan segalanya di balik layar. Mengerikan. Bagi seorang rohin untuk berkultivasi ke alam transenden sungguh menantang surga. Berapa banyak esensi dan roh primordial manusia yang harus diserap untuk membentuk monster mengerikan seperti itu? Ye Siwen juga agak terguncang. Ia tidak pernah percaya pada hantu atau roh yang berkeliaran. Sekalipun ada beberapa tempat gelap tempat roh-roh jahat tinggal. Seperti beberapa medan perang. Mereka hanya memanfaatkan medan perang untuk mendominasi suatu wilayah dan sangat rentan. Dia belum pernah bertemu jiwa sisa yang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Sungguh mengerikan. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Dia terlalu ceroboh. Jika dia secara tidak sengaja membiarkan pihak lain merasuki tubuhnya kali ini, kemungkinan besar pihak lain itu akan berkultivasi menjadi binatang buas tak tertandingi yang tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Itu akan menjadi hal yang paling merepotkan. Ah, aku tak terima. Kenapa ini terjadi? Teriak hantu tua itu. Sebagian besar jiwanya telah tersapu oleh cahaya warna-warni itu. Orang biasa pasti sudah lama mati. Hanya hantu seperti ini yang masih hidup. Ruang misterius itu sungguh mengerikan. Bahkan bisa menekan hantu tua di alam transenden seperti itu. Lebih penting lagi, tampaknya memiliki efek pengekangan yang luar biasa pada jiwa jenis ini. Sama seperti ketika ia menekan Yemo. Apa yang perlu disesali? Dia kan cuma makhluk abadi. Apa yang bisa dibanggakan? Kata Yemo sambil mencibir. Kematianmu sudah ditakdirkan. Kau akan menyaksikan kelahiran seorang legenda. Aku tidak mau mati. Hantu tua itu memelototi Yemo dengan marah. Lalu berteriak lebih memilukan lagi. Sepenuhnya terkekang oleh ruang misterius itu. Kau ingin mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu, kan? Aku bisa membantumu. Akulah roh pedang pembantai abadi berbulu. Dengan bantuanku, kau bisa menguasainya jauh lebih cepat. Ye Siwen tetap bergeming. Tetapi senyum dingin di wajahnya semakin kuat. Ia bercanda. Tetapi sejak mengetahui bahwa pemimpin sekte kenaikan berbulu telah ditipu sampai mati oleh orang tua ini, ia menyerah. Berada di dekat ancaman seperti itu, seseorang yang bisa tiba-tiba melancarkan serangan kapan saja, bagaikan memiliki bom waktu di sisinya yang bisa meledak kapan saja. Ye Siwen tidak ingin mengalami bahaya seperti itu. Jangankan mencoba menaklukkannya, pendiri sekte kenaikan berbulu begitu kuat saat itu. Dia pasti meninggalkan beberapa rencana cadangan yang tangguh. Tapi apa yang terjadi? Orang tua ini masih berhasil membalikkan keadaan dan secara langsung menyebabkan kematian salah satu keturunannya, pemimpin sekte. Ini semua pelajaran dari masa lalu. Soal kontrak antara dia dan Yemo, itu bukan keputusannya saat itu. Dan dengan hubungan yang begitu harmonis, bagaimana mungkin dia berharap hal itu terjadi lagi? Kau pikir aku akan percaya? Aku tidak ingin berakhir seperti pemimpin sekte berbulu itu, mati di tanganmu. Kata Ye Siwen dengan tenang, menatap tanpa daya saat tubuh hantu tua itu perlahan-lahan tersapu oleh cahaya warna-warni, hancur menjadi gumpalan asap hijau. Fiu, akhirnya kita berhasil melenyapkan bahaya tersembunyi ini, kata Yemo. Meskipun akan jauh lebih sulit mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu tanpa hantu tua itu, kita bisa mengendalikannya perlahan. Semakin cepat kita melenyapkan bahaya tersembunyi ini, semakin baik. Ye Siwen mengangguk. Sedangkan untuk senjata tak tertandingi seperti pedang pembantai abadi berbulu, kekuatan Ye Siwen tidak cukup untuk mengendalikannya. Atau lebih tepatnya, ia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Cara terbaik untuk mengendalikannya secepat mungkin adalah dengan mengendalikan roh senjata. Sama seperti bagaimana Ye Siwen mampu mengendalikan cermin asal surgawi setelah mengendalikan Yemo, prinsipnya sama. Tanpa bantuan hantu tua itu, akan butuh waktu lama sebelum ia bisa mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu. Namun, ini jauh lebih baik daripada disergap oleh hantu tua itu suatu hari nanti. Karena itu,
Ia lebih suka menyaksikan hantu tua itu ditindas oleh ruang misterius dan berubah menjadi gumpalan asap daripada melakukan apapun. Di alam semesta, Ye Xiwen membuka matanya, dan pedang pembantai abadi berbulu di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang mengerikan, seolah ingin menghancurkan seluruh alam semesta. Meskipun pedang itu hanya secara naluriah menolak pendekatan Ye Xiwen karena tidak lagi memiliki roh senjata, itu sudah cukup untuk menyebabkan masalah besar bagi Ye Xiwen. Energi ilahi keemasan mengalir dari telapak tangan Ye Xiwen, langsung menyelimuti pedang pembantai abadi berbulu, untuk sementara menekan keganasannya. Ia kemudian melemparkannya langsung ke cermin asal surgawi, membiarkan Yemo menekannya. Yemo kini cukup mahir dalam hal ini. Sebelumnya, ia telah menekan urat naga dan roh primordial binatang bintang. Kini, dengan tambahan pedang pembantai abadi berbulu, cermin asal surgawi menjadi ramai dan aktif, dengan suara pedang dan naga yang bergema dari waktu ke waktu. Setelah mendapatkan pedang pembantai abadi berbulu, Ye Xiwen segera melepaskan sayap iblisnya dan segera meninggalkan medan perang. Ia sudah bisa merasakan aura alam transenden yang sangat kuat sedang menyerbu area ini. Banyak di antaranya adalah para ahli super dari kekuatan lain yang ingin memanfaatkan situasi. Ngomong-ngomong, sekarang Sekte Kenaikan Berbulu telah menjadi anjing liar. Anjing yang tenggelam. Siapapun bisa menyerangnya. Saat ini, Sekte Kenaikan Berbulu berkeliaran di mana-mana. Saat ini, bahkan jika pemimpin Sekte Kenaikan Berbulu mati, itu hanya akan menyebabkan getaran paling besar, dan itu tidak akan berarti apa-apa. Bagi Ye Xiwen, mereka semua adalah pesaing yang tangguh. Bahkan ahli alam transenden terlemah pun merupakan ancaman mematikan baginya. Tanda pisah, aku berlari ke sekolah setiap hari, hujan atau cerah, dan sepertinya aku agak sakit. Aku baru pulang hari ini dan langsung terlelap di tempat tidur. Aku hanya mencoba tidur sebentar, tapi aku hampir tertidur. Seluruh tubuhku terasa tidak enak. Bab 774 Huang Wuji. Penguasa prefektur berikutnya, Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa, bagaikan bintang jatuh, dan segera kembali ke alam bela diri sejati. Di langit berbintang, para murid Akademi Bela Diri Sejati terlihat di mana-mana mengejar para murid Sekte Transformasi Berbulu yang bagaikan anjing-anjing yang tenggelam. Sebagian besar murid Sekte Kenaikan Berbulu tewas di bawah pedang batu bela diri sejati. Pada titik ini, hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Dan tentu saja, masih banyak dari mereka. Ye Xiwen akan membantu menyingkirkan musuh-musuh yang ia temui di sepanjang jalan. Itu hanyalah bantuan kecil baginya. Dalam suasana hati yang baik setelah membunuh pemimpin Sekte Kenaikan Berbulu, Ye Xiwen tentu saja tidak mencoba mencuri pujian dari mereka. Bahkan mereka yang ia bunuh pun dikaitkan dengan murid-muridnya. Ye Xiwen tidak menyadari bahwa tindakannya menyebabkan beberapa murid yang awalnya netral berpihak padanya. Begitu memasuki halaman Akademi Zhenwu, suasana semakin kacau. Tak ada musuh yang tersisa di wilayah Akademi. Mayat dan sisa-sisa berserakan di mana-mana. Tulang-tulang berserakan. Dan darah mengalir deras, sungguh pemandangan pembantaian. Kakak senior Ye, kakak senior Ye, adik muda Ye. Begitu Ye Xiwen kembali ke akademi, banyak murid Akademi Zhenwu menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang, meskipun tidak membantu Ye Xiwen, tidak pernah menentangnya. Dalam pertempuran ini, performa Ye Xiwen sangat luar biasa, bahkan melampaui banyak murid veteran Akademi Bela Diri Sejati. Meskipun mereka semua telah mencapai alam transendensi setengah langkah, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Xiwen. Selama bertahun-tahun, jumlah ahli alam transendensi setengah langkah yang tewas di tangan Ye Xiwen hampir setengah dari jumlah yang tewas di tangan orang lain. Mengingat kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa, hampir semua orang tahu bahwa ia akan dipersiapkan sebagai figur kunci untuk kemajuan. Menjadi anggota senior akademi hanyalah masalah waktu. Oleh karena itu, sebaiknya jalin hubungan baik dengan Ye Xiwen sekarang, sebelum ia menjadi sepenuhnya kuat. Inilah prinsip dibalik menyalakan tungku dingin, metafora untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik kecuali bahwa Ye Xiwen hampir tidak dapat dianggap sebagai tungku dingin sekarang.
tetapi masih jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Adik muda, kemana kau lari? Suara Huang Wuji terdengar dari langit. Pria yang biasanya gagah itu kini berlumuran darah, dan wajahnya yang tampan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia telah bertempur di garis depan selama beberapa waktu, dan kini setelah perang akhirnya berakhir, ia tampak sangat kelelahan. Kau tidak mengejar Master Sekte Kenaikan Berbulu tadi, kan? Tanya Huang Wuji. Jika ada yang memperhatikan gerakan Ye Xiwen, pasti Huang Wuji. Tadinya ia ingin memanggil Ye Xiwen. Ye Xiwen terlalu cepat untuk dikejarnya, dan ia juga perlu memimpin anak buahnya untuk memburu sisa musuh Sekte Kenaikan Berbulu. Itulah sebabnya ia tidak mencari Ye Xiwen. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Tidak menyangkalnya. Ia sudah memikirkannya matang-matang. Begitu berita kematian Master Sekte Ascension menyebar, dunia pasti akan terguncang. Tak ada cara untuk menyembunyikannya. Jadi lebih baik ia mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun pedang pembantai abadi berbulu jatuh ke tangannya, itu tak masalah. Saat ini, ia bukan lagi sosok kecil tak berarti seperti dulu. Jika ia hanya seorang ahli alam legendaris atau Saint, pedang pembantai abadi berbulu mungkin akan diambil kembali oleh Akademi. Lagi pula, itu bukan senjata biasa, dan paling banter, hanya akan ada kompensasi. Namun kini, ia adalah seorang master yang hampir mencapai alam transenden. Di mata orang lain, ia akan segera melangkah ke alam transenden dan menjadi raksasa di akademi. Kata-katanya tentu akan berbobot. Terlebih lagi, ia memiliki seorang kakak laki-laki, Huang Wuji, yang berada dalam situasi serupa, membelanya, dan Chang Xingzi, seorang ahli alam transenden, ditempatkan di puncak Changxing. Siapa yang berani bersuara? Terlebih lagi, Zhang Xingzi tua baru saja mengorbankan dirinya demi Akademi Bela Diri Sejati. Sekarang ia mengincar Zhang Xingfeng. Hal itu pasti akan membangkitkan kemarahan publik. Jadi, meskipun beberapa orang menginginkannya, Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Dan ia pun tidak perlu peduli. Kau benar-benar mengejar mereka. Kau gila, seru Huang Wuji kaget. Bahkan jika seorang ahli alam transenden terluka parah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kau atau aku tangani. Lagi pula, dia adalah pemimpin sekte transformasi bulu. Di antara para ahli di alam transenden, dia termasuk yang teratas dan bisa disejajarkan dengan tuan kita. Jangan khawatir, kakak senior. Aku sudah kembali, kan? Ye Xiwen merasakan kehangatan di hatinya, tahu bahwa Huang Wuji mengkhawatirkannya. Lagi pula, dia sudah meninggal. Apa? Tumbang. Huang Wuji tak bisa lagi tenang ketika mendengar Ye Xiwen mengatakan ini. Jika yang tumbang hanyalah seorang ahli alam transenden biasa, mungkin ia tak akan begitu terkejut. Lagi pula, banyak ahli alam transenden dari sekte transformasi bulu telah tumbang di sini selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pemimpin sekte transformasi bulu, sosok yang termasuk di antara yang paling terkemuka di dunia, dan tak tertandingi oleh ahli alam transenden biasa. Ya, Ye Xiwen mengangguk berat. Setelah aku menyusul, tak lama kemudian, dia tak kuasa menahan luka-lukanya dan langsung meledak hingga tewas di tempat. Meskipun Ye Xiwen tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini, jika dia sampai mengungkapkan bahwa dia sendiri yang telah membantai pemimpin kultus kenaikan berbulu, kemungkinan besar hal itu akan mendatangkan masalah besar baginya. Seorang kultivator alam transenden setengah langkah yang mampu membantai para ahli alam transenden akan menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Jadi ia menghilangkan bagian penting ini dengan eufemisme. Lagi pula, penghancuran diri Master Kultus berbulu juga merupakan fakta. Mengatakannya dengan cara ini saat ini adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan, dan tidak seorang pun akan meragukannya. Jadi, pedang pembantai abadi berbulu juga jatuh ke tanganmu. Huang Wuji segera menyadarinya dan bertanya. Ya, Ye Xiwen tidak menyangkalnya. Huang Wuji langsung tertawa terbahak-bahak. Berkata dengan bangga, hahaha, hebat sekali. Kali ini, sekte kenaikan berbulu benar-benar menderita kekalahan ganda. Mereka sangat marah atas kekalahan ini, hahaha. Namun, saudara senior, dengan pedang pembunuh abadi Ascension di tanganku, aku khawatir itu akan mengundang gosip dari orang-orang picik.
Ye Xiwen mengungkapkan kekhawatirannya. Siapa yang berani bergosip? Inilah yang pantas kita. Puncak Changxing. Biarkan mereka pergi dan mengambilnya sendiri jika mereka berani. Cibir Huang Wuji. Kali ini, Puncak Changxing telah tampil sangat baik. Dan dengan Changxing Zitua yang mengorbankan dirinya, siapa yang berani mengkritik mereka? Mereka hanya sekelompok badut. Adik muda, jangan masukkan mereka ke hati. Haha, kakak senior benar. Siapapun yang berani menggerutu akan kutunjukkan apakah pedang pembunuh abadi Ascension masih berguna di tanganku. Kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Benar sekali. Huang Wuji mengangguk dan berkata, adik kecil, sejujurnya, beban puncak Changxing akan berada di pundakmu mulai sekarang. Ye Xiwen bertanya, mengerutkan kening. Saya baru saja menerima pesan dari tuan saya. Kondisi penguasa istana saat ini mungkin sedang tidak baik. Serangan balik dari pedang batu bela diri sejati terlalu mengerikan. Setelah pertempuran ini berakhir, penguasa istana mungkin harus mundur ke belakang layar untuk memulihkan diri. Kata Huang Wuji, sekarang para petinggi bermaksud agar saya menjadi penguasa istana berikutnya. Meskipun mentalnya sudah siap, Ye Xiwen tetap tercengang ketika mendengar kabar tersebut. Baik Huang Wuji, Mu Shengji, maupun talenta-talenta luar biasa lainnya. Mereka telah dibina sebagai pilar masa depan Akademi Zenwu sejak usia dini. Di usia semuda itu, mereka telah mencapai kultivasi yang luar biasa, jauh melampaui rekan-rekan mereka. Banyak orang juga tahu bahwa jabatan Tuhan Yang Maha Esa harus dipilih dari antara mereka. Ini tidak dapat dielakkan. Meskipun Ye Xiwen telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, fondasinya terlalu dangkal. Ia baru berada di Akademi Zenwu kurang dari 100 tahun. Sehebat apapun kinerja, kecil kemungkinannya ia akan mampu menjadi Master Akademi. Namun, seperti orang lain, meskipun tidak menjadi prefek, ia tetap memiliki kesempatan untuk menjadi tokoh berpengaruh di wilayah lain, seperti Kepala Balai Penegakan Hukum. Posisi ini diperuntukkan bagi Mu Shengji. Lagi pula, dia tidak tertarik pada posisi kekuasaan yang didambakan ini. Jika dia tertarik, dia pasti sudah menjadi tokoh berpengaruh di Sekte Satu Yuan sejak lama. Sejak dia mengetahui keberadaan benua belantara kuno, hal itu telah menjadi tujuannya. Dan dia sama sekali tidak ingin terjerat oleh urusan duniawi ini. Kini, di antara orang-orang ini, sebuah keputusan akhirnya telah dibuat di mata para petinggi. Huang Wuji telah mengalahkan semua orang dan menjadi kepala Akademi Zenwu berikutnya. Selamat, kakak senior. Ye Xiwen cepat-cepat menangkupkan tangannya dan berkata, apa yang perlu diberi selamat? Itu bukan hal yang paling kuinginkan sejak awal. Lagi pula, meskipun Akademi tampaknya masih memiliki sedikit kekuatan pencegah untuk saat ini, dalam jangka panjang, seseorang pasti akan memanfaatkan melemahnya kekuatan Akademi untuk membuat masalah. Ini benar-benar kacau. Huang Wuji menghela napas dan berkata, dia selalu kuat dan tak terkalahkan, dan selalu memiliki citra yang gigih di hadapan orang lain. Kapan dia pernah mengatakan hal seperti itu? Hanya di hadapan adik juniornya, Ye Xiwen. Dia sedikit melembutkan nadanya. Kakak senior, kau salah. Seperti kata pepatah, masa sulit melahirkan pahlawan. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk menorehkan prestasi dan membangun karir kita. Bagaimana mungkin kita begitu picik? Kata Ye Xiwen, jika kau mengambil alih, kakak senior, kau pasti akan mencapai hal-hal hebat yang jauh melampaui para pendahulumu. Dan aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Jangan secepat itu, situasinya masih sangat kacau. Dan aku bahkan belum memasuki alam transenden. Sebentar lagi, aku mungkin harus mengasingkan diri untuk mencoba memasuki alam transenden sesegera mungkin. Saat itu tiba, segalanya di puncak bintang tersembunyi akan bergantung padamu, adik muda. Kata Huang Wuji, mustahil untuk berhasil menjadi penguasa tertinggi istana tanpa memasuki alam transenden. Awalnya, suksesi tidak akan terjadi secepat itu, dan dia bisa saja menunggu kultivasinya meningkat secara bertahap. Namun, insiden sekte kenaikan berbulu mengacaukan rencananya, memaksanya untuk fokus memperbaiki diri secepat mungkin. Bab 775 mengejutkan dunia. Hal ini juga disebabkan oleh situasi yang ada.
Mustahil baginya untuk mengambil alih posisi kepala akademi ketika ia baru berada di alam transendensi setengah langkah. Jika tidak, ia akan dipandang rendah oleh kekuatan lain, yang akan menganggap Akademi Bela Diri Sejati sudah sangat lemah dan hanya bisa mengandalkan seorang seniman bela diri di alam transendensi setengah langkah sebagai pemimpinnya. Jika hal ini terbongkar, orang-orang pasti tidak akan berpikir bahwa Akademi Bela Diri Sejati sengaja mengembangkan bakat baru, melainkan hanya akan berpikir bahwa Akademi Bela Diri Sejati sudah terlalu lemah. Di bawah masalah internal dan eksternal seperti itu, Akademi Zenwu sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan, karena bisa memicu serangan gabungan. Jika semua orang memperlakukan Akademi Zenwu sebagai sasaran empuk, maka Akademi Zenwu akan benar-benar tamat. Akademi ini memang bisa menghentikan Sekte Yuhua, tetapi tidak bisa menghentikan semua kekuatan hegemonik lain yang mengincarnya dengan penuh nafsu. Oleh karena itu, semakin lemah Anda, semakin Anda perlu menjadi kuat, dan Anda tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelemahan apapun saat ini. Namun, jika Huang Wuji mengambil alih setelah mencapai alam transenden, situasinya akan sangat berbeda. Ini akan mengirimkan pesan kepada dunia luar bahwa Akademi Bela Diri Sejati memiliki penerus dan penuh dengan orang-orang berbakat. Akademi ini tidak melemah, atau lebih tepatnya, tidak selemah yang dibayangkan. Hal ini juga dapat membuat beberapa orang takut. Inilah sebabnya Akademi perlu mempercepat proses serah terima. Selain fakta bahwa kepala Akademi sendiri secara fisik tidak mampu mengatasinya, pesan yang perlu disampaikan kepada dunia luar juga sangat penting. Ye Xiwen dapat melihat bahwa tampaknya semua orang di puncak Changxing sedang mencoba mempersiapkannya untuk menjadi Changxingzi berikutnya, terutama setelah kakak seniornya Huang Wuji menjadi kepala istana berikutnya. Tren ini menjadi semakin jelas. Namun, Ye Xiwen tidak memikirkan hal ini, dan saat ini, ia tidak bisa berkata banyak. Namun, fakta bahwa Huang Wuji telah menjadi penguasa prefektur berikutnya adalah kabar baik baginya. Dengan penguasa prefektur berikutnya berbicara, hal itu pasti akan menghentikan beberapa orang untuk mengingini pedang pembantai abadi berbulu. Meskipun ia tidak takut pada orang-orang ini, bagaimanapun juga, ia memiliki pendukung yang kuat. Ia takut akan masalah. Terutama karena masalah ini menyebabkan perselisihan internal di dalam Akademi Bela Diri Sejati, yang sudah menghadapi ancaman internal dan eksternal. Situasinya jauh berbeda dari sebelumnya. Konflik internal lebih lanjut hanya akan menguntungkan pihak lain. Kakak senior, kau bisa pergi menyendiri dengan tenang, kata Ye Xiwen. Namun, sebaiknya kau bicarakan dulu dengan gurumu tentang pedang pembantai abadi berbulu. Huang Wuji mengingatkannya. Ye Xiwen mengangguk. Dia akan melakukannya bahkan tanpa diminta. Tanpa dukungan Changxingzi, akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan pedang pembantai abadi berbulu. Ye Xiwen segera bertemu Zhang Xingzi. Zhang Xingzi bergegas kembali dari luar. Tubuhnya dipenuhi debu dan beberapa luka. Beberapa luka masih terlihat samar-samar di tubuhnya, menunjukkan bahwa ia baru saja terlibat dalam pertempuran sengit. Ia mungkin telah bertemu dengan seorang ahli alam transenden dari Sekte Transformasi Bulu. Tetapi dilihat dari senyum di wajahnya, ia kemungkinan besar telah membunuh lawannya. Kalau tidak, ia tidak akan begitu berseri-seri. Bahkan di antara mereka yang berada di alam transenden, sangat sedikit pertempuran hidup mati yang sesungguhnya. Lagi pula, dibutuhkan usaha yang luar biasa bagi para kultivator untuk mencapai tingkat seperti itu, bahkan melampaui jutaan kultivator lainnya. Meskipun beberapa dari mereka tak kenal takut menghadapi kematian, mereka hanya sedikit jumlahnya. Jika diberi kesempatan untuk bertahan hidup, berapa banyak yang bersedia bertarung sampai mati? Oleh karena itu, Changxingzi belum membunuh banyak ahli alam transenden. Kali ini, berhasil membunuh satu saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ye Xiwen tidak menyembunyikan apapun. Selain mengklaim bahwa pemimpin Sekte Kenaikan Berbulu telah membunuhnya dengan cara menghancurkan diri sendiri, ia menceritakan semuanya. Tentu saja, ia juga menyembunyikan masalah hantu tua itu, karena memang tidak perlu. Mendengarmu mengatakan itu, pedang pembantai abadi berbulu meledak di tempat, hanya menyisakan pedang pembantai abadi berbulu. Changxingzi mengerutkan kening.
Tak menyangka Ye Xiwen benar-benar akan mendapatkan kesepakatan bagus dan benar-benar berhadapan dengan pedang pembantai abadi berbulu di tempat. Namun, ia tidak meragukan kata-kata Ye Xiwen. Lagi pula, Master Sekte Pembantai Abadi Berbulu telah menerima serangan pedang dari pedang batu bela diri sejati. Jika bukan karena pedang pembantai abadi berbulu yang melindunginya, ia pasti sudah menguap di tempat, sama seperti para ahli alam transenden lainnya. Meski begitu, mengingat kekuatan pedang batu bela diri sejati, dia masih terluka parah. Ya, dia tiba-tiba meledak, dan semua yang ada di sekitarnya hancur, hanya menyisakan pedang. Pembantai abadi berbulu, kata Ye Xiwen. Ini juga hal yang paling membuatnya frustrasi. Setelah membunuh Master Sekte Abadi Berbulu dan memaksanya menghancurkan diri sendiri, ia mendapati bahwa hanya pedang pembantai abadi berbulu yang tersisa. Adapun kekayaan dan harta benda lainnya, sudah lama lenyap dalam penghancuran diri. Awalnya, cincin spasial dimaksudkan untuk menciptakan ruang lain, dan cincin itu sendiri berfungsi sebagai kunci. Kini setelah cincin itu hancur dalam penghancuran diri, wajar saja jika ia tak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan luar biasa dari Master Kultus Berbulu. Kekayaan yang dimiliki oleh seorang ahli alam transenden biasa saja sudah cukup untuk membuatnya diperhatikan, apalagi pemimpin Sekte Transformasi Bulu. Kekayaannya sungguh tak terukur, namun, sayang sekali ia tidak bisa mendapatkannya. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada pemimpin Sekte Transformasi Bulu, dan ia tidak punya cara untuk menghentikannya menghancurkan diri sendiri. Karena kau sudah mendapatkannya, tentu saja itu rampasan perangmu. Siapapun yang ingin mengkritiknya harus melewatiku dulu, kata Chang Xingzi dingin. Dalam hal ini, ia dan Huang Wuji sepenuhnya berada di pihak Ye Xiwen. Terima kasih, Guru. Setelah berpamitan dengan Chang Xingzi, Ye Xiwen segera mengasingkan diri. Meskipun telah membunuh pedang pembantai abadi berbulu, ia tidak mendapatkan kekayaan apapun dan bahkan telah menghabiskan miliaran. Jadi, tidak ada yang bisa langsung ia gunakan. Namun, manfaat memiliki esensi dan wawasan spiritual seorang ahli alam transenden untuk perkembangannya di masa depan tak terkira. Ia harus segera mengasingkan diri untuk meningkatkan cermin asal surgawi menjadi artefak transenden, dan semakin meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Saat ia sedang menyendiri, dunia luar sudah kacau balau. Kabar kekalahan Sekte Yuhua dari Akademi Zhenwu menyebar bak api ke semua kekuatan yang tertarik untuk memperhatikan masalah ini. 10 tahun. 10 tahun penuh. Jika kita memperhitungkan masa-masa ketika badai itu bergolak, bahkan bisa dibilang lebih dari 20 tahun. Perang antara Sekte Kenaikan Berbulu dan Akademi Bela Diri Sejati akhirnya berakhir. Bahkan orang yang paling berani pun tak akan pernah membayangkan hasil seperti ini. Pada akhirnya, pemenangnya bukanlah Sekte Kenaikan Berbulu, melainkan Akademi Bela Diri Sejati, sebuah institusi bobrok yang telah lama merosot. Meskipun Akademi Bela Diri Sejati masih dapat dianggap sebagai kekuatan dominan di alam bela diri sejati, yang telah menguasai wilayah selatan selama puluhan juta tahun, di mata kekuatan dominan di seluruh langit berbintang, itu sudah pasti merupakan kekuatan yang jatuh, tidak lagi memiliki kejayaannya yang dulu. Sekte Kenaikan Berbulu sedang berada di puncak kejayaannya, membanggakan banyak ahli, termasuk banyak di alam transenden. Saat itu, ketika Sekte Kenaikan Berbulu menyerang Akademi Bela Diri Sejati, bahkan para murid di Akademi Bela Diri Sejati pun kurang yakin apakah akademi tersebut mampu mempertahankan diri. Karena dibandingkan dengan raksasa Sekte Kenaikan Berbulu, Akademi Bela Diri Sejati jauh lebih lemah. Namun, ketika hasilnya keluar, sungguh mengejutkan. Bukan Sekte Yuhua, yang awalnya diunggulkan, yang menang, melainkan Akademi Zhenwu, dan menang dengan selisih yang besar. Sebelum ini, bahkan orang-orang yang paling optimis pun berpikir bahwa Akademi Zhenwu mungkin memanfaatkan lokasi geografisnya untuk melemahkan Sekte Yuhua dan memaksa mereka membatalkan rencana mereka untuk menaklukkan Akademi Zhenwu. Faktanya, Akademi Zhenwu memang melakukan hal itu. Selama 10 tahun terakhir, Akademi Zhenwu telah menderita kerugian besar, tetapi Sekte Yuhua juga menderita kerugian besar. Dalam bentrokan besar-besaran ini, dengan kerugian,
Seperti jatuhnya bahkan para ahli alam transenden. Sudah waktunya untuk mundur. Namun, kali ini Sekte Kenaikan Berbulu tampak bertekad, tanpa henti menyerang Akademi Bela Diri Sejati dan menolak menyerah bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sekte Kenaikan Berbulu telah mengambil keputusan dan Akademi Bela Diri Sejati mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Situasi berubah drastis. Pedang batu bela diri sejati yang legendaris, yang telah lama hancur, tiba-tiba muncul kembali. Lebih lanjut, 7 ahli alam transenden memberi makan pedang batu bela diri sejati dengan darah esensi mereka untuk melindungi diri. Selain itu, darah esensi dari banyak ahli yang gugur dalam pertempuran selama 10 tahun terakhir semuanya telah diserap oleh pedang batu bela diri sejati. Dalam sekejap, pedang itu menghancurkan formasi besar Sekte Transformasi Bulu dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Pasukan Sekte Kenaikan Berbulu yang dulunya agresif kini seperti anjing liar atau orang yang hampir tenggelam, dikejar-kejar. Bahkan, konon para ahli yang bukan anggota Akademi Bela Diri Sejati juga turut serta mencegat dan membunuh para ahli alam transenden Sekte Kenaikan Berbulu. Mudah untuk membayangkan situasi terkini yang dihadapi Sekte Kenaikan Berbulu. Dalam situasi seperti itu, kekacauan berlanjut selama sebulan. Para ahli Akademi Bela Diri Sejati pergi kemana-mana, terus-menerus membunuh dan memusnahkan para ahli Sekte Kenaikan Berbulu yang telah melarikan diri, serta para seniman bela diri dan ahli dari suku Barbar Selatan dan Sekte Iblis yang menyebabkan kekacauan di wilayah selatan. Meskipun Akademi Zenwu menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan Sekte Yuhua, sekelompok ahli juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Dapat dikatakan bahwa meskipun jumlah orang berkurang, kekuatan tempur mereka dalam beberapa aspek melonjak, menyebabkan para ahli dari suku Barbar Selatan dan Sekte Pemuja Setan yang telah menimbulkan masalah selama 10 tahun dikalahkan satu demi satu. Sungguh tak terbayangkan, sebelum ini, siapa di antara kita yang mengira bahwa pada akhirnya, Akademi Zenwu akan menang. Akademi Zenwu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai raksasa yang telah menguasai dunia Zenwu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam kemundurannya, ia masih memiliki banyak rencana cadangan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Ya, meskipun Akademi Bela Diri Sejati telah menderita kerugian besar, selama pedang batu bela diri sejati masih ada, itu akan menjadi pencegah yang luar biasa. Mereka yang berniat jahat harus berpikir dua kali apakah mereka dapat menahan pukulan dari pedang batu bela diri sejati. Benar sekali, pertempuran berdarah ini benar-benar menunjukkan kepada semua orang bahwa Akademi Zenwu, monster ganas yang telah mengintai selama bertahun-tahun, tak henti-hentinya mengasah cakarnya secara diam-diam, ingin sekali lagi berkuasa di dunia Zenwu. Kali ini, Sekte Kenaikan Berbulu tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga pukulan telak bagi vitalitasnya. Dari puluhan ahli alam transenden, hanya satu yang lolos, dan bahkan pemimpin sekte pun terbunuh. Ya, setelah kejadian ini, Sekte Transformasi Bulu mungkin harus mundur ke alam transformasi bulu, dan kita tidak tahu kapan mereka akan benar-benar pulih kekuatannya. Kabar kekalahan Sekte Yuhua oleh Akademi Zenwu menyebar dengan cepat, menggemparkan seluruh dunia dan menimbulkan sensasi di seluruh langit berbintang.